Halo YouTube dan kawan-kawan gue yang ada di YouTube ini, yang selama ini udah ngikutin channel gue, thank you banget. Gue baru buat konten lagi kali ini khusus untuk Fuji X-A10 karena ada beberapa yang komen minta settingannya dan tipsnya atau settingan yang lain-lainnya, setting POV atau food fotografi. Sebenarnya gue udah buat ada beberapa video mengenai Fuji, hasil video dari Fuji atau settingannya mungkin kurang begitu detail. Gue coba bahas lagi. Sebenarnya gue takutnya kalau gue buat konten yang sama berulang, ntar takutnya gue dibilang demi konten gue membuat video berulang-ulang. Cuma karena ada beberapa permintaan berdasarkan audiens gue, jadi gue coba buat sekali lagi untuk mungkin yang terlewat sama gue, untuk settingan yang sederhana mungkin bagi yang pemula atau yang udah lanjutan. Sebenarnya tidak banyak berbeda dengan video gue yang settingannya misalnya di Sony A6000, karena pada dasarnya settingannya semua sama. Cuma nggak apa-apa, gue buat lagi video khusus untuk Fuji X-A10 karena gue lihat lumayan banyak peminatnya dan banyak juga yang memiliki Fuji X-A10 ini yang sangat entry level dan harganya sangat ekonomis ya. Jadi gua ini kasih tipsnya, settingannya berdasarkan kamera yang gue punya. Tidak ada, gua ada lensa satu lagi 7 Artisan, cuma kali ini gue tipsnya berdasarkan lensa kit aja ya. Jadi pasti kalian yang baru pertama kali belum beli lensa yang lain nggak apa-apa. Gue juga POV fotografi gue menggunakan lensa kit. Oke, pertama yang gue mau bahas adalah settingan POV fotografi. Kalau kalian mau foto-foto untuk di street, nyetrit ya, istilahnya nyetrit kalau bahasa gaulnya, sebenarnya tidak kompleks untuk settingannya kalau menurut gue ya. Misalnya kalian bisa lihat ini contohnya, kalian lihat dulu cuacanya, apakah sangat terang atau ini mendung. Ini sebentar lagi gue kehujanan karena udah gelap banget. Ini kurang lebih sekitar jam 4 lah, jam 4 sore. Jadi pertama adalah kalau di gue, kalian bisa lihat di sini, gue kebiasaan di manual karena gue belajar awal dari manual. Tapi kalau kalian mau mementingkan supaya tidak kehilangan momen, karena ada beberapa yang bilang kalau mau nyetrit itu harus menggunakan aperture priority. Itu berdasarkan kalian bisa set aperture-nya, misalnya kalian di 5.6. Jadi shutter speed-nya mereka berubah sendiri nih kamera. Tapi kalau yang objeknya bergerak cepat, kalau kalian menggunakan aperture priority, itu akan bisa kemungkinan hasil fotonya blur. Misal kalian mau foto orang yang sedang lagi naik motor di jalan, atau lihat delman, atau seperti gua di Jogja waktu itu POV dan lain-lain, itu gua menggunakan shutter speed priority. Kalau menurut gua pribadi, kalau kalian masih menggunakan lensa kit, ini opini karena belum tentu opini gue sesuai atau sama dengan ahli fotografi profesional. Kalau mereka kan sudah menggunakan lensa-lensa yang sudah luar biasa mahalnya dan canggih. Ini kita bicara mengenai lensa kit yang standar. Jadi percuma kalau kalian mau mementingkan aperture supaya bokeh, karena menurut gue lensa kit itu bokehnya hanya bokeh halus sih, jadi tidak terlalu ketara kalau menurut gue. Jadi gue selalu menggunakan, karena gue punyanya lensa kit, gue menggunakan shutter speed priority. Oke, kalau di shutter speed priority kalian set dulu ke S ya, langsung aja. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada exposure compensation-nya ya. Pertama, jangan lupa setelah set di shutter speed priority, kalian set juga ISO-nya dulu guys. Kalian masuk ke menu ISO. Kalau gue pilih autonya seperti ini. Jadi terendahnya adalah 200, di maksimalnya 1600. Ini settingan gue ya. Kalian bisa rubah juga tergantung selera kalian di 3200. Cuma ya kalau gue pribadi cukup dengan cahaya atau agak mendung begini di luar ruangan, outdoor, karena maksimum 1600, karena
kalau udah 3200 ya mungkin agak sedikit pecah. Nggak masalah sih, kalian kalau mau misalnya, gue ada video juga yang sedikit, kalau misalnya hasil foto kalian pecah, kalian bisa edit lagi di Lightroom. Cuma kan gue rasa kalian belum tentu mau juga niat untuk meluangkan waktu untuk mengedit lagi di Lightroom, karena belum tentu juga kalian mungkin lagi proses tahap belajar juga menggunakan Lightroom. Ini gue bicara yang kalian bisa lihat hasilnya langsung, yang bagus. Oke, lalu kalian di sini untuk dialnya ini shutter speednya kalian atur. Kalian bisa lihat ya. Kalau mau nyetrit, settingan gue seperti ini guys. Kalau shutter speed priority, jadi di 500, ISO-nya auto 200 sampai 1600. Jadi tidak ketinggalan momen. Dan kedua, tips untuk settingan POV ini, kalian tahu lah ya, kalau lensa kit ini focal length-nya kalian bisa lihat, kalau misalnya pasti keterangannya kalau kalian beli kamera 16 sampai 50. Kalian bisa lihat ya, 16 sampai 50 mil. Ini keterangannya 16 sampai 50. Kalau ini kembali lagi ke selera ya. Selera kalian mau nyetrit itu macam-macam. Kalian kalau ada yang street fotografi itu ada yang menggunakan lensa 16 mil fixed lens ya, misalnya menggunakan Sigma 16 mil ya, f-nya 1.4, itu akan menghasilkan kalian mau mencari wide angle landscape ya, misalnya kalian mau foto gedung atau luas, lebih wide lah. Kalau gue pribadi, gue lebih suka menggunakan focal length yang tinggi, misalnya 50 sampai 85, atau kalau misalnya gue punya lensa sampai 100 sampai 200 mil. Ini selera kembali lagi. Jadi kalau kalian yang udah lihat video gue di POV gue yang di Jogja, gue selalu rata-rata gue menggunakan focal length-nya di 50 guys, karena akan menghasilkan, pertama gue jelasin, pertama semakin panjang focal length-nya, walaupun kalian menggunakan lensa kit, otomatis akan terjadi bokeh halus guys, walaupun kalian menggunakan lensa kit. Itu gue mengakalinya supaya hasilnya supaya kelihatan lebih mewah lah ya, dan ditambah kalau gue sedikit paham mengedit di Lightroom, jadi gue color grade lagi, tapi gue nggak pernah ngedit bokeh di Lightroom. Gue sama sekali belum pernah mengedit bokeh, karena ya gue maunya natural aja, jadi gue nggak selalu pengen hasil fotonya itu bokeh, karena ada sesuatu ya, hasil fotonya ya jelas aja gitu, jadi semuanya kelihatan jelas, jernih. Jadi atau ya kalau misalnya mau foto objeknya orang lagi naik motor dari belakang, walaupun lensa kit tapi kalian menggunakan focal length yang di 50, itu akan menghasilkan bokeh halus. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa cek video gue di sini kenapa gue sebut bokeh halus. Ini gue kasih perumpamaan apa sih yang terjadinya bokeh. Jadi itu guys untuk settingan gue untuk POV fotografi untuk di XA10 ya. Jadi jangan lupa review lagi ya. Ini di S. Lalu settingannya jangan lupa ISO-nya kalian cek dulu. Jadi jangan sampai ISO-nya hanya di 200 atau 400 yang bukan auto. Itu akan bisa apa ya? Menurut gue langsung di set di auto aja biar mereka yang ngatur di kameranya. Lalu di sini shutter speednya, kalian tahu lah ya, kalau shutter speednya semakin rendah akan nangkap fotonya akan semakin terang. Kalau gelap ya, kalau kalian mau menangkap objek yang cepat, otomatis biasanya minimum kalau misalnya ada objek yang cepat, motor atau mobil, itu di 500 kalau kalian mau menangkap momennya tidak blur. Itu settingan gue tidak ada yang spesial untuk POV fotografi menggunakan Fuji X-A10. Oke, itu settingan gue di POV ya. Oke, yang kedua gue jelasin juga setting foto produk. Pertama sama kembali lagi ke selera ya, kalian mau foto produknya seperti apa, karena ada yang request juga mau coba ajarin setting food fotografi. Itu mungkin nanti ya, karena food fotografi itu sedikit lebih kompleks dibanding foto produk yang misalnya kemasan minuman. Dalam kemasan kopi, gue iklan ya, ntar gue kasih lihat setelah ini. Jadi tidak selalu harus menggunakan background yang oke dan terang karena berbentuk objek benda mati dalam kemasan. Karena kalau food fotografi misalnya kalian mau foto makanan spaghetti atau steak, itu mungkin nanti gue akan buat, tapi belum sekarang karena itu harus memerlukan, mau tidak mau kalau food fotografi kalau menurut gua
kalian harus mempunyai studio yang kalian harus buat khusus supaya hasilnya lebih maksimal. Boleh aja kalau kalian mau foto di outdoor, atau kalau kalian yang mempunyai rumahnya indoor tapi punya kaca yang besar supaya cahayanya masuk, cahaya matahari dari luar, itu juga oke. Tapi ini gua coba kasih tahu juga dasarnya dulu untuk fotografi produk menggunakan X-A10. Oke, langsung aja tips gua yang produk fotografi ya, atau makanan atau minuman dalam kemasan. Oke, langsung ya. Oke, kali ini masuk ke sesi tips untuk foto produk makanan. Tapi sebenarnya ada yang request ke gue, tolong dong buatin video foto produk. Ada yang juga request untuk food fotografi. Gue kasih contoh dulu ya, ini mungkin tidak sama dengan food fotografi. Gue coba foto untuk produk makanan, cuma kemasan minuman di dalam botol. Yang ini gue ngiklanin juga sendiri. Ini gue coba kasih tahu untuk settingan sederhana ya, yang bagi yang hanya menggunakan lensa kit dan mungkin tidak mempunyai studio, gunakan apa yang ada di sekitar kalian. Mungkin hasilnya berbeda-beda karena mungkin tempat gue dan tempat kalian berbeda, tapi gue mencari di outdoor. Ini dalam kondisi jam 3:30 lewat, hampir jam 4, berarti kondisi mataharinya udah mulai turun, matahari dari arah sana ya. Jadi pertama kalian cari spot di mana yang kira-kira backgroundnya jauh atau bisa blur, yang tidak banyak mendistract fotonya tersebut. Misalnya kan kalau gue taruh ini dengan skenario kalian nggak punya studio ya, maksudnya kalian mau coba sesuatu yang berbeda untuk foto produk kalian. Kalau kalian taruh fotonya di sini, kan mungkin backgroundnya terlalu ramai ya guys. Maksudnya banyak gedung-gedung. Kalian mungkin yang udah subscribe di channel gue, kalian udah tahu lah ini studio gue yang gue manfaatin di atas. Gue nggak punya studio, jadi gue manfaatin yang ada. Dan gue juga ada foto produk gue juga, nanti gue kasih lihat yang hasil dari Sony. Ini untuk settingan X-A10, sebenarnya sama aja, cuma nggak apa-apa gue tetap buat kontennya untuk Fuji X-A10 ya. Sebelumnya ada buat Sony A6000. Jadi pertama gue lihat ini ada genteng, jadi apa ya, bisa dibilang tidak mengganggu produknya sendiri. Kalian bisa lihat kalau misalnya gue taruh sini, kalian bisa lihat, kelihatan nggak tuh? Sorry kok gue megang kameranya nggak stabil karena gue jarang ngevlog. Jadi cari backgroundnya yang tidak mengganggu ya guys. Sekarang gue langsung praktekin aja settingan dan placement produk. Kalau kalian tidak mempunyai tripod nggak apa-apa, cuma langkah baiknya kalau kalian menggunakan tripod untuk food fotografi. Nanti gue jelasin alasannya kenapa kalau menggunakan tripod akan lebih rapi sih sebenarnya, dan akan lebih presisi kalau kalian punya lebih dari satu produk makanan misalnya. Oke, langsung aja ya. Gue contohin. Pertama, gue taruh sini dulu deh misalnya ya. Lalu settingannya sebenarnya sederhana. Untuk di X-A10 itu kalian tidak selalu harus menggunakan lensa fix kalau kalian tidak hanya punya satu lensa, dan tidak selalu harus bokeh. Kalau backgroundnya itu cukup jauh, itu akan sedikit blur, jadi tidak terlalu jelas. Yang seperti gue ada videonya juga, gue jelasin pengertian tentang bokeh kalau kalian yang suka bokeh. Tapi untuk foto produk atau food fotografi nggak selalu harus bokeh, ini menurut gue ya. Jadi sekali lagi ini berdasarkan pengalaman gue aja yang gue pelajarin selama ini. Pertama, gue setting ISO-nya auto, di maksimumin di 1600. Saran gue aperture-nya di 5.6 sampai 7.1, karena gue nggak tahu mitos apa enggak, di antara aperture segitu itu adalah kisaran titik yang lensa kalian itu cukup tajam ya, jadi untuk mengambil suatu foto. Lalu shutter speed-nya disesuaikan, karena ini masih agak cukup kerang, jadi gue tes di shutter speed-nya 1/250. Kan kita tes ya, ini gue tanpa menggunakan tripod.
Nah kalau ini kan backgroundnya masih agak jauh, atau kalau kalian mau mencari backgroundnya agak solid sesuai kondisi tempat kalian ya, yang di outdoor seperti apa, gue di sini placementnya. Oh iya, satu lagi, ini sih tergantung selera ya, tapi kalau buat gue untuk foto close up, gue selalu set ini berdasarkan selera gue ya, jadi mungkin belum tentu sama. Gue selalu set di, kalau kalian pasti pengen sakit, pasti maksimumnya di focal length-nya di 50 mili, dan gue selalu set di 50 mil. Itu supaya pertama nggak distort ya, dan tergantung selera, karena biasanya kalau semakin kecil focal length-nya itu buat landscape ya, jadi kalau buat close up ya semakin besar focal length-nya. Itu dasarnya, basicnya. Jadi gue selalu set di 50. Oke, itu contohnya, kalian bisa lihat hasilnya. Jadi kalau kalian mau hasilnya lebih maksimal, kalau kalian mau mencoba di Lightroom Mobile juga bisa. Jadi di situ ada pilihan supaya fotonya lebih straight, lebih lurus. Lalu kalian bisa color grade lagi kalau kalian untuk foto produk. Untuk nggak mau color grade juga nggak apa-apa, kalian tergantung selera kalian. Jadi kalau gue sih biasanya gue color grade lagi supaya lebih menarik, karena ya supaya lebih tertarik aja orang ngelihat foto kalian. Lalu satu lagi terakhir settingannya white balance. Untuk di X10 ini gue set yang normal aja, karena gue akan color grade lagi di Lightroom. Gue set di daylight. Daylight itu berarti cuaca di siang hari. Setnya di 00, kalian bisa lihat. Jadi itu hasilnya. Semoga kalian suka dengan tips atau settingan yang sederhana ini, yang mungkin berguna buat kalian, atau mungkin kalau buat sebagian orang udah tahu ini yang dasar banget kalau kalian mau mencoba foto produk atau food fotografi. Nanti selebihnya ada lanjutan untuk food yang lebih jelas, karena gue belum ada foodnya, belum ada makanannya, jadi gue coba kasih contoh produk botol minuman dalam kemasan, yaitu ini produk gue juga, iklanin kopi gue sendiri. Jadi itu guys, untuk settingan di X10 menggunakan lensa kit. Kalian belajar dulu dengan lensa kit, maksimalkan, hasil juga tidak mengecewakan menurut gue ya. Oke, lanjut dengan tips yang lainnya ya. Bagaimana kalian udah lihat tips untuk foto produk? Jadi kenapa menurut gue kalian bisa lihat contohnya seperti ini kalau gue menggunakan tripod, dibandingkan gue memegang atau foto itu tanpa tripod, karena mungkin balik lagi ke selera ya. Kalau gue supaya mendapatkan hasil yang lebih horizontal, lebih presisi. Kalau misalnya ada beberapa macam produk, backgroundnya tidak berubah dan settingan produknya sama dan lebih presisi aja, lebih enak dilihat kalau menggunakan tripod. Terakhir, ini sebenarnya udah gue buat juga sih videonya untuk settingan video X10. Kalau kalian mau tahu settingan video gue menggunakan X10, sekali lagi sama, karena ini sebenarnya X10 tidak didesain khusus untuk video, jadi settingannya itu agak minim setting ya untuk di videonya ya, settingan video. Jadi pertama kalian masuk menu, lalu cari di nomor 4 movie setup. Kalian bisa lihat ya, ini settingannya. Karena gue menggunakan tripod, jadi IS mode-nya ini gue offin aja ya, sama digital image-nya juga gue offin, karena pengaruhnya nanti dia akan seperti kayak mencari fokus terus supaya menyeimbangkan video yang ditangkap oleh Fuji X10 ini sendiri. Jadi semuanya gue offin karena kan menggunakan tripod ya, bukannya vlog. Mungkin kalau vlog kalian boleh coba settingannya di on supaya lebih stabil hasilnya. Nah, sayangnya settingannya untuk di video untuk Fuji X10 pilihan hanya ini guys. Ini pertama kalian mau pilih yang mau maksimum di 1080, 24 frame, 25 frame atau 30 frame per second gitu. Atau kalian mau sedikit slow mo, kalian bisa ngerekam juga 60 frame per second, tapi resolusinya 720 guys, jadi kecil ya menurut gue. Jadi gue nggak pernah sih ngutak-ngatik, gue biasanya menggunakan settingan di 1080 24 frame per second. Itu pertama. Kedua, ISO-nya set aja auto, jadi kalian nggak usah pusing ngatur ISO lagi. Nah, untuk movie focus mode-nya adalah
gue saranin di tengah-tengah yang continue karena biar aman mencari fokusnya, karena jujur aja ini autofokusnya kurang baik ya untuk di X10. Oke, lalu kalau mic level ya tergantung selera kalian, karena kalau gue menggunakan audio terpisah seperti ini yang gue udah buat juga videonya untuk bagaimana merekam audio terpisah, karena ya kalau merekam audio dari Fuji ini sendiri kurang bagus, sama seperti kayak Sony yang gue rekam sendiri juga kurang bagus hasilnya untuk audio yang langsung dari in-body kamera, karena yang belum ada jack untuk sambungin langsung mikrofon ke kamera. Jadi gimana guys, mudah-mudahan gue udah mengcover semua, mungkin belum semua, gini gue mengcover tips-tips yang berdasarkan yang ada komen-komen di permintaan di channel gue atau di video gue untuk Fuji X10. Karena percayalah, bagi kalian yang menemukan video ini berarti kalian mencari settingan yang untuk pemula untuk menggunakan X10. Jadi sekali lagi tipsnya, kalau untuk yang pemula yang masuk ke video gue, belajarlah menggunakan manual dulu. Kalau kalian baru beli terus menggunakan misalnya ini, jadi ya ini nggak usah pusing, ini udah di ngatur sendiri ya, seperti kalian membeli pocket kamera kan. Gua rasa kalian nggak mau membeli kamera hanya semuanya di set di auto kan. Jadi kalian mau membeli kamera mirrorless berarti kalian mau belajar menggunakan settingan kamera, berarti pelajarilah masuk di mode M. Jangan lupa kalian bisa bermain di sini, mainin exposure-nya, F-nya, lalu shutter speed-nya, dan hujan guys. Oke, sorry banget kemarin gue hujan-hujanan. Ya begitulah nasib YouTuber yang nggak punya studio. Harap dimaklum ya guys. Jadi apa adanya, gue bikin YouTube. Yang penting kontennya mungkin berguna buat kalian. Jadi sekali lagi, oh ya sebelum lupa, tambahan tips satu lagi. Kalau kalian masih ngikutin gue sampai detik ini, buat kalian yang misalnya ternyata kalian udah beli Fuji dan ternyata kalian mau coba beli lensa fix, yang sebenarnya gue udah bahas juga sih di video gue, cuma gue ada yang ketinggalan nggak gue bahas. Di saat kalian mau mengganti lensa fix masukin ke Fuji, itu kalian jangan lupa ya masuk ke menu, karena ada beberapa orang yang bingung kenapa pas sudah dipasang lensanya tapi seperti tidak ada lensanya. Jadi kalian masuk ke menu, pilih menu nomor 3. Lalu di sini pilihannya, kalian bisa lihat shoot without lens, kalian klik aja di on. Kalau di off itu dia tidak akan seperti tidak terbaca untuk lensa yang bukan bawaan dari Fuji-nya. Walaupun ini memang dibuat khusus untuk Fuji mount, X mount untuk 7 Artisan, berarti kalian biasanya pasti melirik lensa yang murah, ini bisa tergolong murah di bawah 1 juta. Lensa fix 25 mili. Aperture-nya 1f 1,8, bokehnya oke banget guys, cuma manual, dia tidak autofocus. Sekali lagi, jadi kalau untuk membuat video gua agak kesulitan untuk mencari fokusnya kalau sendiri ya, kecuali kalau kalian merekam sesuatu itu nggak masalah. Kalau kalian ada yang belum paham dengan set dari Fuji X10 ini, kalian komen aja langsung, nanti gua coba consider untuk membuat kontennya, videonya, buat tutorialnya buat kalian. Dan satu lagi bonus buat kalian, kalau kalian masih ngikutin gue sampai detik ini, ada free preset yang tadi gue foto-foto. Kalian langsung klik aja linknya secara gratis, langsung direct download masuk ke handphone kalian, dan kalian langsung bisa gunakan di Lightroom mobile kalian secara mobile. Jadi gue kasih formatnya yang untuk di Lightroom mobile. Oke guys, semoga terbantu sama tips Fuji gue kali ini. Oke, kalau yang tidak suka ya boleh dislike ya, kalau yang suka di like aja. Oke, gue simple orangnya, kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Oke, see you the next video ya guys, bye.